Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali pada hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta saat ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkan pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari berdiri. Dan kita akan membuka Alkitab pada kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 hingga 29. Kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 hingga 29. Namun akan dibaca pada ayat 28 yang menjadi ayat nas. Menyatakan, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat ini adalah Gereja Pejuang Kebenaran. Berbicara tentang pejuang kebenaran adalah bukan satu perkara yang mudah, karena sebagai seorang pejuang kebenaran, maka diperlukan sebuah pengorbanan. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang akan mau menerima kebenaran itu, mendengarnya, bahkan untuk ada di dalam kebenaran, apalagi menjadi pelaku kebenaran. Sehingga seorang pejuang kebenaran diperlukan perjuangan. Dan seorang pejuang kebenaran harus yakin terlebih dahulu kebenaran itu, maka dia akan melakukan kebenaran yang disampaikan. Oleh karenanya dalam kitab Kisah Para Rasul kita mendapati ada dua tokoh utama pejuang kebenaran, yaitu Rasul Petrus dan juga Rasul Paulus. Sedangkan intisari kitab Kisah Para Rasul ini, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus bisa dapati dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8, yang menyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari sinilah bermula gereja mula-mula, yaitu dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, atau dikatakan Eropa yang adalah wilayah kekaisaran Romawi. Sehingga dikatakan memang tidak mudah di dalam menyatakan kebenaran, di mana gereja yang menyatakan akan kasih Allah yang istimewa dan universal, bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Dan juga terwujud di dalam diri Yesus Kristus, yaitu Allah bagi semua bangsa. Dan hal tersebut tidak dapat ditolak oleh Kekaisaran Roma, karena semua ini adalah pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan yang bekerja melalui kuasa Roh Kudus untuk mengendalikan sejarah gerejanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Oleh karenanya mari kita bersama melihat perikop bacaan kita pada saat ini yang menyampaikan akan dialog terbuka yang dibangun oleh Rasul Paulus bersama dengan orang-orang Yahudi di Roma. Rasul Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan setelah itu mereka berkumpul. Rasul Paulus menerima dan menanggung konsekuensi dari pilihannya untuk mengikuti dan percaya kepada Kristus. Kita bisa melihat pada ayat 17 hingga pada ayatnya yang ke-21. Dan pada ayat 22 di sana orang-orang terkemuka bangsa Yahudi ingin mendengar dari Rasul Paulus tentang pikirannya akan kebenaran itu. Sebab di mana-mana Rasul Paulus selalu mendapatkan perlawanan. Sehingga dalam satu hari yang telah ditentukan, sejumlah besar orang-orang Yahudi datang ke tempat di mana Rasul Paulus berada. Rasul Paulus berusaha untuk menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dia berusaha meyakinkan kepada mereka tentang Yesus yang adalah pengharapan Israel itu sendiri berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Dan hal itu terjadi dari pagi sampai sore. Namun pada ayatnya yang ke-24 kita dapati ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Dan pertemuan terbuka itu akhirnya selesai dengan tidak ada satu hal yang disepakati bersama. Dan Rasul Paulus masih mengatakan bahwa tepatlah firman yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Segala sifat dan karakter orang-orang Yahudi yang menganggap segala sesuatu yang bertentangan dengan adat istiadat Yahudi adalah salah. Dan itu dapat kita temui pada ayat yang ke-26 hingga 27 yang sudah tergenapi dalam kitab Nabi Yesaya. Oleh karena itu Rasul Paulus menyatakan bahwa sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Sehingga orang-orang Yahudi itu pun pergi meninggalkan Paulus dengan banyak perbedaan paham di antara mereka. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan akan firman Tuhan pada saat ini, di sana kita melihat bahwa sungguh luar biasa perjuangan gereja mula-mula dalam menyampaikan kebenaran. Dan hal itu dilakukan melalui rasul-rasul. Kita mendapati tindakan iman Rasul Paulus sebagai pejuang kebenaran dan dia melakukannya dengan tidak gentar, pantang mundur. Dan hal ini bisa terjadi karena nilai-nilai kerajaan Allah ada di dalam dirinya. Lalu pertanyaannya adalah bagi kita gereja masa kini, apakah gereja saat ini sudah menjadi pejuang kebenaran itu sendiri? Di dalam menyongsong Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita mengisi kemerdekaan ini untuk menjadi gereja yang dapat menyatakan kasih Allah yang tanpa batas itu. Sebagaimana Roh Kudus yang juga menyertai akan perjuangan gereja mula-mula di dalam menyatakan kebenaran dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Demikian juga pemeliharaan dan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan gereja saat ini. Oleh karenanya, marilah
bersama-sama hal ini menjadi pergumulan bagi kita untuk bagaimana kita bisa dapat bekerja sama dengan semua orang, semua pihak, menyatakan kasih kepada mereka yang terpinggirkan, merawat ciptaan Allah, dan juga menegakkan keadilan serta kebenaran, dan masih banyak hal lainnya. Tentu bukanlah perkara yang mudah. Dan ketika tantangan demi tantangan dihadapi dalam kehidupan gereja, maka sebagaimana Rasul Paulus, kiranya kita juga tidak gentar, tetapi hadapilah segala tantangan di dalam menyatakan kebenaran itu dengan sikap damai. Hadirkanlah kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk juga boleh dapat menyampaikan kebenaran itu, terlebih di dalam diri kita memiliki nilai-nilai kebenaran, sehingga kita mampu untuk nyatakan itu, mampu untuk lakukan itu di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan bagi kita, dan kiranya Roh Kudus memberkati kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kami yang masih ada di rumah-rumah karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19, kiranya Allah tetap memelihara kehidupan kami semua. Berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kami ketegaran hati, dan mengimani bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai kami yang juga adalah bagian dari gereja untuk dimampukan menjadi pejuang kebenaran. Terima kasih untuk kemerdekaan yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami melalui Yesus Kristus, bahkan yang juga menjadi bagian bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya kehadiran kami kiranya diberkati Tuhan, supaya kasih yang Allah nyatakan melalui Kristus tanpa batas, itu juga yang boleh kami sebar di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang ada dalam lanjut usia. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan iman, sukacita. Demikian juga ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan memberkati, mengaruniakan kesehatan, mengaruniakan keselamatan, dan jauhkan mereka dari segala hal yang tidak berkenan. Demikian juga bagi mereka yang sakit, Tuhan kiranya melawat dan memberkati semua obat-obatan yang dipakai, dikonsumsi, sehingga mendatangkan kebaikan bagi tubuh jasmaninya. Demikian juga bagi mereka yang mungkin ada dalam berbagai pergumulan, Tuhan menolong mereka. Inilah kami ya Tuhan, di dalam semua penyerahan diri kami kepada Tuhan. Demikian juga bagi bangsa negara Indonesia melalui para pemimpin, dan juga di dalam semua tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Bahkan kiranya pandemi COVID-19 ini tidak menghalangi kami dalam merayakan syukur dan sukacita kami atas penyertaan Tuhan dalam 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Diberkati Tuhan, dan jauhkanlah dari segala hal yang tidak berkenan. Tuhan menopangkan kehidupan para penegak hukum, TNI, Polri, dan siapapun mereka yang Tuhan pakai untuk mengayomi masyarakat, untuk melindungi dan memberikan keamanan, agar kepada mereka dikaruniakan juga kekuatan dan keselamatan. Demikian juga upaya-upaya untuk menekan akan penyebaran virus corona. Tuhan memberkati semua orang-orang yang terlibat di dalamnya. Bahkan juga segala upaya-upaya yang dilakukan, biarlah berkenan di hadapan Tuhan, dan dalam pengharapan kami ya Tuhan, supaya virus ini boleh berlalu. Terima kasih Bapa Sorgawi, ampunkan semua salah dan dosa kami. Kepadamu kami sudah berdoa. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.